Okay, hello everyone. Good afternoon. Welcome to GMMUN School Batch 5 and this will be your last class. Ini jadi kelas terakhir kalian. Total ada 4 kelas. Ini kelas keempat dan menandakan kelas yang terakhir. Jadi setelah ini kalian diharapkan sudah menguasai semua materi MUN dan pada hari ini kita akan bahas soal materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu adalah draft resolution atau DR ya. Kita nyebut singkatannya itu DR. Dan draft resolution ini merupakan dokumen terakhir, tahapan terakhir di MUN. Jadi setelah kalian berdebat nih ya, setelah kalian saling bertukar argumen, setelah kalian saling sharing pendapat masing-masing negara, itu akan dituangkan dalam bentuk draft resolution. Nah, draft resolution ini itu akan menjadi resolusi yang disahkan nantinya. Jadi kata draft itu maksudnya masih dalam bentuk di drafting proses ya. Jadi masih dalam drafting proses. Kapan sih sahnya, kapan sih dia jadi resolusi yang resmi itu saat dia diketok palu atau setelah dia di voting ya teman-teman ya. Nah di votingnya kita udah belajar tuh kemarin di kelas ketiga di simulation itu dia 2/3 majority vote atau minimal 2/3 suara. Jadi kalau misalkan ada 30 negara di satu council MUN teman-teman itu minimal ada 2/3 kali 30, 20 ya. Ya 20 ya. Ya 20 minimal delegate biar resolusinya bisa disahkan dan bukan 50% plus 1 atau 16 delegate. Ya, 50% plus 1 itu buat motion moderated caucus atau unmoderated caucus atau penentuan mosi ya. Basically penentuan mosi. Sedangkan kalau misalkan penentuan resolusi itu dia threshold-nya jauh lebih tinggi. Jadi 2/3. Oke, tanpa basa-basi, makasih teman-teman yang udah datang. Ini gue coba share screen buat materi hari ini. Wait. Nah, jadi draft resolusi ini materi terakhir yang harapannya sih teman-teman bisa pahamin di akhir juga. Kenapa? Karena emang ini penutup di mana teman-teman harus menguasain 3 materi sebelumnya sebelum teman-teman masuk ke materi yang ini. Oke, kita mulai ya. Drafting and Model UN. Oke, ini suara gue aman ya? Share screen juga udah tampil ya? Teman-teman boleh kabarin di chat kalau misalkan sinyalnya gue kurang lancar, kabarin aja nanti gue coba restart atau gue coba cari cara biar lancar. Oke, kita masuk ke Drafting and Model UN. Oke, ini kita ulang lagi ya, diulas lagi. Jadi yang pertama itu, ingat ya, kelas kedua itu position paper. Ya masih ingat ya, kalau ini dikumpulinnya itu before conference atau sebelum conference dimulai. Ya, ini dokumen pertama di MUN. Terus yang kedua ada working paper. Apa sih working paper? Working paper itu sebenarnya sama kayak draft resolution, bedanya dia bukan disahkan ya, dimulai prosesnya itu di tengah-tengah conference alias saat debatnya sudah berjalan, sama dia nggak ada format bakunya. Jadi dia itu bentuknya dalam bentuk draft resolution bisa-bisa aja, dalam bentuk PowerPoint ya, itu bisa, dalam bentuk bullet points itu juga bisa. Jadi bebas. Kenapa bebas? Karena dia ini tugasnya itu untuk menjadi dasar buat draft resolution. Jadi working paper itu hanya membahas hal-hal yang sudah dibahas di tengah proses debat MUN teman-teman. Jadi misalkan kita pakai perumpamaan COVID lagi nih, misalkan COVID, baru bahas tentang vaksin, baru bahas tentang negara-negara mana aja yang mau diprioritaskan pengedaran vaksinnya. Terus misalkan kita udah bahas tentang kapan mau divaksin, ya 3 hal itu. Nah, hal yang mau dibahas di sesi berikutnya itu ada misalkan maunya tuh vaksinnya jenis apa, atau vaksinnya itu mau diutamakan di negara wilayah mana aja dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang 2 topik sisanya ini belum dibahas tapi mau dibahas, sedangkan yang 3 topik sebelumnya tadi udah gue sebut itu udah dibahas dan udah selesai. Nah, working paper itu hanya membahas yang 3 sebelum tadi ya, teman-teman ya. Dia hanya membahas 3 sebelum tadi, sedangkan 2 sisanya nggak dibahas di working paper karena ya namanya working paper, it's a paper in a working process. Kalau draft resolution 5-5-nya dibahas. Kenapa? Karena harapannya setelah masuk ke tahap draft resolution, itu 5-5 sudah dibahas. Kecuali pada akhirnya pas sampai tahap mau bikin draft resolution dan belum dibahas, maka ya udah berarti dia nggak masuk draft resolution. Gitu ya. Jadi kalau working paper hanya yang udah dibahas, draft resolution itu yang mau dan akan dibahas dan akhirnya dibahas. Gitu. Semoga tidak membingungkan ya teman-teman ya. Ini tanda keterangannya teman-teman bisa lihat ya. Position paper before, working paper in the middle, ya atau di tengah-tengah. Terus draft resolution itu in the end, at the end of the conference.
Oke, ini working paper tadi gue jelasin dikit. Kita coba bahas lagi. Yang pertama itu isinya apa sih? Nah, kalau working paper ya ingat ini isinya solution. Kalau draft resolution itu selain ada solution, teman-teman juga bahas soal dasar-dasar hukum atau dasar-dasar kenapa draft resolusi ini ada. Misalkan, oh draft resolusi ini ada karena UN di tahun 2014 ya, misalkan UNGA, UN General Assembly itu di tahun 2014 pernah ngeluarin resolusi tentang apa, dan dia memerlukan resolusi yang baru untuk membahas tentang apa. Gitu. Nah itu dasar-dasar kayak gitu. Kalau teman-teman baca undang-undang gitu ya di Indonesia atau baca peraturan hukum manapun, itu kan sebelum masuk ke pasalnya, itu ada menimbang ya, poin-poin menimbang. Menimbang ada bahwa apa gitu kan, atau misalkan mengingat satu undang-undang dasar pasal berapa, atau dua undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa. Itu dasar-dasar hukum dalam artian sebelum atau pada akhirnya nanti resolusi ini disahkan, apa sih yang menjadi dasar-dasarnya? Oh, dasarnya tuh ini, dasar ini. Nah, itu solusi kalau di draft resolution tuh selain solusi ada itu. Kalau working paper itu nggak perlu, hanya solusi aja. Dan itu pun brief ya. Brief dan hanya yang berasal dari blok kalian. Jadi kalian nggak usah membahas solusi yang dari blok lawan. Blok itu apa sih, Kak? Blok itu yang udah kita bahas kemarin, itu kelompok ya. Jadi di MUN itu kan nggak semua negara aspirasinya sama. Dia pasti mengelompok. Dia pasti ada, oh ini negara yang kelompok negara yang setuju sama poin A atau poin B. Kalau ini poin C, poin D, dan sebagainya. Nah itu blok teman-teman itu akan menjadi orang-orang ya, negara-negara yang membentuk solusinya. Jadi teman-teman harus pandai dalam membentuk solusi yang sesuai dengan blok teman-teman. Yang pertama. Yang kedua ada no exact format and structure. Ini yang tadi udah dibahas ya. Jadi bentuknya bebas. Silakan teman-teman mau bentuknya huruf-huruf, bentuknya mau poin-poin, bentuknya mau paragraf, bentuknya mau PowerPoint, atau bentuknya mau misalkan video, animasi, infografis, silakan. Nggak ada batasan sama sekali. Ingat, tujuannya adalah untuk memaparkan apa yang sudah teman-teman bahas, and that's it. Nggak ada lagi. Itu aja, dan teman-teman hanya perlu menunjukkan apa yang udah dibahas, tanpa membahas lebih lanjut apa yang belum dibahas. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, there is no exact format and structure. Yang kedua deh. Ketiga, you don't need to present it, just discuss it later on informal debate. Nah, ini maksudnya adalah teman-teman itu nggak perlu nge-present, cukup didiskusiin aja. Jadi nanti di motion moderated caucus, teman-teman cuma perlu misalkan introduction to working paper 1.1. Misalkan working paper teman-teman itu kodenya 1-1, dikasih cara itu. Nah, teman-teman hanya cukup introduction aja. Jadi bentuknya seperti biasa, moderated caucus 15-1, 20-1, atau misalkan 22 minutes, itu bebas, yang penting bentuknya motion membahas WP tersebut atau working paper tersebut. Dan tidak dalam bentuk presentation. Presentation itu biasanya buat draft resolution. Tapi Kak Abdur, ada nggak sih saat dimana kita present working paper? Ada. Kapan dan di mana? Tergantung cara masing-masing. Ada beberapa cara yang, oke, ini kita waktunya masih banyak, teman-teman boleh working paper. Ada yang we don't have much time, you just need to discuss it later, baru itu nanti intro DR-nya. Gitu. Jadi it depends on the chair's discretion, dan itu harus teman-teman tanya ya, pastiin. Jangan sampai teman-teman udah bikin ya, ternyata teman-teman lupa kalau harus present, nggak siap, pas mau disuruh tiba-tiba teman-teman malah nggak siap, kan sayang. Padahal teman-teman yang mimpin, gitu ya. So these are the 3 characteristics of working paper, dan teman-teman silakan untuk dicatat dan dipelajarin dikit-dikit ya, karena emang working paper itu dia itu intro untuk DR sebenarnya, brief intro sebelum DR. Nah, kita masuk ke do's and don'ts. Oke. Yang pertama adalah yang pertama, even though you can submit it by yourself, better to have a block with you. Jadi working paper ini memungkinkan teman-teman tuh bikin sendiri, bisa. Tapi mending bareng teman-teman yang lain. Kenapa? Karena your performance during the process making of your working paper will determine how you will create your draft resolution later on. Jadi kalau teman-teman nggak ada teman di working paper, itu susah nanti pas bikin draft resolution. Padahal kalau pengen ngelolosin draft resolution, teman-teman harus minimal ya 2/3 tadi kan, 20 orang. Itu pun kalau dapat. Kalau misalkan cuma dapat 15 orang di satu kelompok gimana? Nah, teman-teman nih harus punya dasar-dasar, dalam artian teman-teman harus sudah punya minimal berapa angka teman dulu nih di working paper. Oh, gue baru dapat 7 nih, Kak, di working paper, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti pas dari selesai working paper ke draft resolution, teman-teman udah nambah temannya. Jadi kalau di MUN itu teman-teman nggak cukup pinter bikin solusi aja itu nggak cukup ya. Teman-teman harus bisa jago nyari teman.
Dan itu skill yang harus dipelajarin, gak cuma sehari, tapi emang terus-menerus. Ya, jadi pelajarin itu, pelajarin solusinya juga, jangan timpang salah satu dan jangan nggak balance di keduanya, gitu ya. Terus yang kedua, highlight some important points of your block solution. Selalu tentukan apa sih poin-poin paling penting dari blok kalian. Jangan semua tuh dijelasin A sampai Z, jangan, karena we don't have much time. Pun kalau misalkan kita ada waktu, people will not have all their attention focused towards on several things aja. Focus on all things. Mereka hanya punya waktu untuk memperhatikan several points aja. Karena itu highlight your most important points. Itu yang 1 dan 2. Don't-nya apa yang pertama? Jangan kebanyakan detail. Ingat ini working paper, bukan draft resolution. Kalau mau detail itu di draft resolution. Yang kedua, already in DR format. Oke. Jangan formatnya itu langsung mirip banget sama DR. Kenapa? Karena nanti chairnya ngira, wah ini kamu bikin di rumah ya. Kamu bikin DR di rumah, kamu jadiin working paper ya. Nah, kalau udah ada curiga gitu kan repot ya. Nanti berimbas itu ke penilaian. Assessment kita jadi jelek. Jangan. Jadi jangan already in DR format. Tapi boleh nggak sih kan sebenarnya? Ya boleh-boleh aja. Because we have no exact structure or format. Tapi untuk main aman, better kita punya format yang simpelnya aja. Atau misalkan kalau di R-nya itu udah kita ada poin-poinnya, kita headingnya aja. Atau misalkan poin-poin pentingnya aja. Gitu. So, this will be your guide in determining your working paper type atau style. Gitu ya. Jadi tentuin mau yang mana. Gitu. Kita lanjut ke resolusi. Tadi working paper sudah, sekarang masuk ke draft resolution. Apa sih yang dimaksud dengan draft resolution? Kita udah paham ini adalah output dari conference kita selama 2 hari atau 3 hari tergantung conference-nya, dan ini yang harus dibuat sama you and your blog. Ya, jadi harus kerjasama, harus bareng-bareng sama tim, and you have to write the resolution comprehensively. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau working paper nggak apa-apa, karena kan emang nggak perlu detail. In draft resolution, however, you have to have a lot of details. There is an exact format and structure that you need to follow in opposition to working paper yang nggak punya exact format and structure. So in this case, you cannot have your own style. You have to follow the style that has been determined in MUM. Jadi stylenya itu seperti apa? Kita lihat nih. Ini gue stop share screen dulu. Gue coba share screen contoh draft resolution. Nah, ini contoh yang teman-teman bisa jadiin acuan ya. Jadi jangan dicopas 100% tapi acuan aja. Nah, ini salah satu contoh draft resolution di General Assembly UN Human Rights Council. Sponsornya ada South Africa and India. Terus ada signatorisnya ada Sudan, ada Australia, ada Egypt, and Republic of Indonesia. Topiknya adalah Cameroon Human Catastrophe. Nah, di sini teman-teman, yang pertama ini namanya nanti kita di PowerPoint ada lagi, cuman kita jelasin aja. Yang pertama itu ada yang namanya preambulatory clauses. Apa sih preambulatory clauses, Kak? Ini yang tadi gue bilang di awal, dasar-dasar kenapa resolusinya ini penting atau dasar-dasar kenapa resolusi ini perlu ada. Contoh nih yang gue blok. Recalling its mandate in the promotion of universal respect for the protection of human rights, the address of situations on violations of human rights, and also the prevention of human rights violation. Jadi, kenapa resolusi ini ada? Karena UNHRC, Human Rights Council ini, itu punya mandate, ya, punya kewenangan, punya tugas, punya kewajiban in the promotion of universal respect of the protection of human rights. Dia punya kewajiban mempromosikan perlindungan dan juga rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Karena itu resolusinya keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, reaffirming all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent, and mutually reinforcing, and that all human rights must be treated in a fair and equal manner on the same footing with the same emphasis. Nah, ini panjang banget. Intinya apa? Intinya adalah resolusi ini itu dikeluarkan, disahkan untuk memberikan ketegasan lebih, ya, afirmasi lebih, reaffirming bahwa hak asasi manusia itu sifatnya universal, sifatnya indivisible. Dia itu nggak bisa dipisah-pisah. Dia itu saling berhubungan, dia itu saling bergantungan,
dia itu sama-sama saling menguatkan satu sama lain, dan semua hak asasi manusia regardless of people's race, backgrounds, apapun itu harus diperlakukan secara fair and equal manner, harus dalam cara yang fair dan juga rata atau equal ya, sama, on the same footing with the same emphasis. Jadi nggak boleh tuh yang namanya hak asasi manusia itu dipisah-pisah atau diperlakukan berbeda. Dan ini lagi bahas Cameroon Human Catastrophe. Jadi belum masuk ke topiknya dulu, tapi kita bahas basisnya apa sih? Oh, secara general, topik ini tuh bahas hak asasi manusia, Cameroon Human Catastrophe. Baru nanti di bawah-bawah masuk ke Cameroon-nya. Nah, ini yang ini nih. Concerned by the human rights violation in Cameroon, particularly the excessive restriction on freedom of expression, association, and peaceful assembly, the prohibition of peaceful demonstration during the electoral process, which was marked by several cases of arrest and unlawful detention among the Anglophone community. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa resolusi ini keluar untuk menunjukkan keresahannya karena adanya pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia di Cameroon, concerned by the human rights violation. Contoh spesifiknya apa? Particularly adanya pembatasan besar-besaran terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berdemonstrasi secara damai. Ini resolusi juga dikeluarkan karena adanya pelarangan terhadap demonstrasi damai pada proses pemilihan umum di sana, yang ditandai dengan adanya beberapa kasus penahanan dan juga penangkapan orang secara tidak berdasarkan hukum dalam komunitas Anglophone. Wah, ini banyak banget ya. Tapi intinya adalah ada human rights violation dan UNHRC harus bertindak sehingga resolusi ini dikeluarkan untuk melakukan nanti hal yang di halaman kedua. Gitu ya. Jadi komposisinya adalah you talk general first, ya, you talk generally about human rights first, and then you go into the particular portion about the human rights violation in Cameroon. Topiknya adalah Cameroon Human Catastrophe. Ada sesuatu yang terjadi di Cameroon, dibahasnya itu di part kedua dari preambulatory clauses. Preambulatory artinya adalah perkenalan, preambulatory. Preambul ya kalau bahasa Indonesia, itu kan di pembukaan ya. Muqaddimah atau pembukaan undang-undang dasar itu kan ada bahwa sesungguhnya bla bla bla, ini sifatnya sama. Jadi kita nggak spesifik bahas solusi di sini, kita spesifik bahas kenapa resolusi ini, kertas ini, itu dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Dalam artian Human Rights Council, gitu ya. Itu tentang preamble. Nah, baru nih yang terakhir, welcoming the collaborative efforts from international organizations, regional organizations, governmental organizations, and other stakeholders to provide assistance to implementation of the resolution concerning human rights compliance in Cameroon. Jadi kalau di preambulatory clauses itu ujungnya koma. Nah, ini ujungnya koma ya. Cameroon, koma, impunity, koma, Cameroon, koma lagi. Nah, yang terakhir ini menunjukkan adanya transisi antara welcoming ke endorse ini transisi dari preambulatory clauses ke operative clauses. Nah, operative clauses sesuai namanya operative, membuat sesuatu itu menjadi terlaksana. Ya, yang pertama yang perlu teman-teman tahu, ujung dari operative clause atau klausa operatif itu adalah titik koma, semicolon. Dan untuk memulainya itu pakai angka penomoran 1, 2, dan seterusnya. Terus kata kuncinya yang ketiga adalah dia ini kata kerja baku plus S atau IS. Dalam hal ini endorses terus ditambah garis bawah. Kalau yang preambulatory clauses, dia ini pakai verb ing atau gerund, jadi verb ditambah ing, misalkan recall jadi recalling, terus hurufnya atau katanya di italicized atau dibuat italic miring ya. Tapi selain ing bisa juga adjective, misalkan concerned by, alarmed by, tapi make sure ada by-nya di ujung ya, biar sifatnya sama untuk menjadi verb ing tadi ya. Recalling bla bla bla, deeply concerned by bla bla bla, itu biar sifatnya sama meskipun formatnya berbeda. However, for operative clauses bentuknya sama ya. Dia itu harus verb baku, base verb ya, ditambah s atau is tergantung dari katanya. Kalau misalkan acknowledge, kan kata awalnya acknowledge, oh berarti tinggal ditambah s aja gitu. Atau kalau ada kata yang harus ditambah is, tambahnya is gitu.
Terus kalau misalkan mau 2 kali nih, misalkan Kak Abdur, aku pengen pakai emphasize nih, emphasizes the scope of humanitarian bla bla bla. Terus aku pengen emphasize lagi di nomor 6, tapi nggak bisa, nomornya tuh nggak bisa 5 lagi. Aku mau pisah karena beda konteksnya. Itu gimana? Tinggal ditambah further emphasizes the form of humanitarian assistance or financial resources bla bla bla. Jadi ini hanya untuk mempertegas, ya. Oh ya, kalau teman-teman mau nanya, cut gua aja ya, dipotong aja di tengah-tengah. Super okay, super fine. Nanti kita diskusi langsung jawabannya ya. Jadi jangan malu-malu, atau kalau lagi trouble internetnya bisa tanya di chat dulu sebelum nanti kita buka sesi Q&A yang di akhir. Jadi kalau mau nanya sekarang silahkan, mau nanyanya nanti juga nggak apa-apa. I'm super super flexible ya. Itu tentang operative clauses ya. Itu sebenarnya udah cukup ya. Ini basic dari draft resolution. Mungkin ada yang mau nanya ke Abdur, ini bisa nggak sih clause-nya itu bercabang? Bisa. Ini contohnya nih. Ya, biasanya diawali dengan huruf A, dari huruf A tuh huruf I ya. Misalkan assistance are A, financial resources which could be allocated to fund I, compensation payments to victims of abuses, double I, reconstruction. Ini gue nebak aja, gue nggak tahu baca gimana, cuma double I aja. Reconstruction of the Anglophone region, dan seterusnya, dan seterusnya. Balik lagi ke B, non-financial resources, which include but not limited to food and medicine, through such actions but not limited to. Langsung I lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Ini contoh aja dari konsep draft resolution. Nanti akan di-share di grup ya. Gue share sekarang aja ya, biar nggak lupa. Jadi teman-teman kalau misalkan tentang draft resolution ini emang harus latihan ya. Jadi teman-teman tuh harus terbiasa bikin yang kayak tadi, bikin format resolusi atau format klausa yang baku dan juga menjual. Maksudnya apa sih Kak Abdur menjual? Maksudnya adalah teman-teman harus pandai dalam membuat klausul yang bisa menggambarkan apa yang ingin teman-teman tampilkan sebagai solusi. Paham nggak sejauh ini? Jadi maksudnya adalah solusi teman-teman mungkin oke. Solusi teman-teman itu mungkin menarik ya. Tapi jangan lupa dia itu tetap harus baku. Ya, harus baku. Dia itu harus formatnya itu mengikuti apa yang udah ada, dan formatnya itu harus sesuai dengan apa yang diminta dalam suatu operative clauses. Misalkan tadi pakai S, pakai IS, di underline, dan sebagainya. Jadi nggak boleh selain dari itu. Nggak bisa teman-teman naruh solution A. Misalkan tentang apa, education. Nggak bisa gitu aja gitu. Ada formatnya. Harus dielaborasi sedetail mungkin. Gitu ya. Ini udah gue share di grup ya. Modul 4 draft resolution, PPT-nya juga sudah. Terus kita lanjut ke PowerPoint yang tadi. Ya, teman-teman, so far ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut lagi? Oke, wait. Oke, wait, kelewat. Oke, structure VR. Oke, ini tadi ya. Boleh ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Struktur. Sebenarnya tadi teman-teman udah belajar sih secara nggak langsung ya struktur dari contoh tadi. Cuman kita ulang lagi. Pertama heading. Heading tuh yang tadi ya, yang ada logo PBB-nya, yang ada logo UN-nya, logo PBB, logo UN, logo Council-nya, sama negara. Kok negara? Sama logo-logo lain yang diperlukan. Contohnya apa? Misalkan, perlu nih nambahin logo tentang organisasi apa gitu misalkan, yang di bawah PBB juga gitu. Jadi itu bisa. Kalau logo negara itu di position paper ya, bukan di draft resolution. Ingat, ini yang ngeluarin Human Rights Council-nya. Terus ada informasi tentang nama council-nya apa, nama topiknya apa, sponsornya apa, signatorisnya siapa aja, terus sama tentang klausul yang ada di bawahnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada nomor DR-nya, logo council-nya, list of sponsors, signatories. Yang kanan body itu yang klausul. Jadi masuk ke recalling, masuk ke guided by, masuk ke reaffirming, yang tadi dimiring-miringin ya katanya, itu udah namanya body ya, atau preambulatory dan juga operative. Namanya klausul ya. Oke, sponsor and signatories. Nah, sponsor itu orang yang memimpin ya, dia author or dominantly build the DR. Biasanya ini yang memimpin jalannya DR proses. Jadi teman-teman kalau pengen jadi sponsor harus siap memimpin DR, dalam artian memimpin jalan proses draftingnya. Negara A, B, C, D kalian bikin ini, E, F, G kalian bikin ini, aku bikin ini, kita submit jam sekian, ini link
Google Docs-nya, ini jangan lupa dikoreksi, ini jangan lupa direvisi, revisi. Ini kurang lebih tuh kerjaan sponsor tuh kayak gitu. Maksimum sponsornya itu biasanya tergantung chair, bisa 2, bisa 3 per blok, atau mungkin 5 per blok, tergantung jumlah delegate dalam council secara keseluruhan. Yang ketiga, a country cannot become a sponsor in 2DR, jadi kalian cuma bisa dalam satu DR aja. Nggak bisa sponsor DR1, sponsor DR2, nggak bisa, harus salah satu. Hal ini berbeda dengan signatories. Teman-teman bisa jadi signatories atau penanda tangan atau yang menyetujui, ya bahasa Indonesianya itu. Teman-teman bisa di signatory di DR1 atau signatory DR2, DR3 juga, silakan. There is no limitation of how many DRs you can be a signatory of, gitu ya. Jadi silakan untuk menjadi signatory sebanyak-banyaknya. But for sponsor, you can only be in one DR atau one draft resolution, ya. Terus yang kedua, a country can become signatories in multiple DR. Yang kedua, the countries that support the draft resolution to be discussed on follow the bill. Jadi ini definisi signatories ya, dia itu cuman yang support aja. Ya udah, oke. Support, sip, gue setuju, silakan cantum nama gue sebagai bukti kesetujuan gue, gitu, persetujuan gue. Kalau yang sponsor itu biasanya yang bikin, gitu ya. Well, nggak yang bikin juga sih, tapi yang dominantly build the DR, ya. Semuanya bisa berkontribusi, gitu ya. Itu tentang sponsor and signatories. Sekarang tentang preamp. Nah, oke, gue ngalangin ya. Oke, gue sini aja ya. Oke, opening of the resolution. Preambulatory itu pembuka, ya. Muqaddimah bahasa Arabnya. Atau bahasa Indonesia preambul, pembukaan. Ya, jadi dia itu sebelum masuk ke inti, ke jantung, ke daging, kita masuk ke pembukanya dulu. Oh, ini itu dikeluarkan resolusinya karena di guided by Charter of the UN. Yang kedua, most likely in verb ing, tadi udah kita lihat ya, recalling, reaffirming, tapi bisa juga verb ed, tapi harus adjektif sifatnya, concerned by, alarmed by, guided by, itu juga bisa. Consist of background and legal basis of your solution of the issue. Jadi ini ada background dan juga basis-basis hukum, ya. Misalkan mengutip atau misalkan recalling UN HRC resolution in 2014 number sekian regarding blah 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 that mandates the council to execute program ABCD dan sebagainya, itu juga bisa. Jadi bisa dasar hukum, bisa program, bisa institutional mandate, bisa juga macam-macam ya, tergantung dari jenis resolusinya ini bahas topik apa. Oke, itu preamp ya, preambulatory clauses. Terus kita masuk ke oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Bisa di screenshot, tapi nggak usah juga karena udah di-share PPT-nya. Tapi kalau mau di screenshot, silakan. Yang pertama, sample preambulatory phrase. Ya, jadi ini phrase di awal nih, apa aja sih yang tersedia? Itu kurang lebih tuh ini. Ada expecting, emphasizing, having X in mind, noting with deep concern. Ya, jadi ini tinggal dipilih aja sesuai konteksnya. Kalau konteksnya lagi, gue pengen ngasih tahu lagi bahwa human rights itu gini. Oh, teman-teman bisa pakai emphasizing, ya. Teman-teman bisa pakai reaffirming, ya. Atau teman-teman bisa pakai misalkan apa nih? Gue milih dulu ya. Misalkan having X in mind bisa, noting further bisa. Itu kalau pengen negesin sesuatu. Kalau misalkan pengen ngasih tahu bahwa resolusi ini itu dikeluarkan karena kita sudah melihat ABCD ya, sudah memperhatikan adanya gejala 1 2 3. Oh, bisa pakai observing ya, atau misalkan bisa juga pakai fully aware ya, atau pakai affirming, approving ya, believing dan sebagainya. Ini sesuai konteks saja ya, bukan berarti semuanya bisa ditaruh. Jangan sampai lagi ngomongin apa, phrase-nya tuh yang mana, itu kebalik. Harus sesuai. Oh, gue lagi pengen negesin sesuatu yang udah ada, berarti kan emphasizing. Kalau belum ada, tapi kita pengen ada, ya, nanti resolusi ini keluar, kita pengennya itu ada, nanti kita bisa pakai expecting. Ya, bisa pakai juga misalkan realizing ya. Misalkan realizing that human rights protection should be done by all countries regardless of whether they ratify this convention or not. Gitu. Itu bisa juga realizing dan sebagainya. Atau misalkan contemplating ya, berkontemplasi, mikir gitu ya. Contemplating that the protection of human rights should be borne not only by states but also by private companies, misalkan kayak gitu. Itu juga bisa mikir, oh ternyata kayaknya nih HAM nih nggak perlu cuma diperjuangin, dilindungi sama negara aja, tapi juga oleh perusahaan swasta juga harus nih, karena mereka secara nggak langsung juga punya andil. Itu bisa juga. So, these are the sample preambulatory phrases. Teman-teman silahkan dipelajarin dulu, boleh dilihat-lihat. Nah,
Boleh dibaca-baca, yang mau bertanya juga boleh. Silahkan di screenshot. Kalau sudah, kita next ya. Oke, operative clause. Apa sih yang dimaksud dengan operative clause? Dia ini adalah main essence, ya. Inti utama dari DR kalian. Most likely in verb 1. Tadi ya, endorses, emphasize mah di awal ya. Endorses, terus misalkan encourages, ya, supports, recommends, terus apa lagi, further recommends, pokoknya yang penting pakai S atau IS di ujungnya. Terus express the idea. Nah ini ide resolusi. Ingat, resolusi itu adalah paket action yang mau kalian bawa gitu. Apa sih ini, ibaratin paket gitu ya, yang dikirim ke depan pintu rumah kita. Ini apa sih hadiah atau kiriman atau barang yang bisa memecahkan suatu masalah ini yang kita harapin tuh apa gitu. Oh, kita berharap tuh ada program ABCD, ada program EFG dan sebagainya. Itu harus teman-teman bikin di operative clause, teman-teman. And it has to express the idea of your resolution. The main essence. Ingat ya. Kayak tadi tuh yang di contohnya kita lihat, oh main essence-nya adalah kita pengen ada financial assistance ya. Jadi dibimbing secara financial, negara-negara itu dikasih tahu bahwa ini loh yang baik, ini loh yang baik. Nanti harapannya kita bisa mencapai ABCD gitu. Jadi operative clause itu seperti itu. Dan ingat harus sesuai mandate ya, Human Rights Council, Council HAM ya, Komite HAM itu bisa apa aja. Oh, berdasarkan dasar ini, dasar hukum ini, Komite HAM itu punya mandat dalam melakukan ABCD. Jangan sampai Komite HAM ini melakukan mandat di luar mandat dia. Misalkan dia malah melakukan mandat si komisi yang lain atau council yang lain. Jangan sampai. Itu namanya nggak sesuai mandat dan itu malah jadi ngaco sih meskipun solusinya terdengar oke. Gitu ya. Itu contoh dari operative. Nah ini contoh lagi phrasesnya. Yang pertama ada sample operative phrases, ada accept, ya, ada calls upon, misalkan calls upon member states to comply with apa, gitu, memanggil semua negara anggota untuk tunduk pada peraturan apa, misalkan. Terus bisa juga strongly condemns, ya, mengutuk, strongly condemns the violation of human rights happening in Cameroon, itu juga bisa. Atau apalagi, declares accordingly that the violation of human rights in the Cameroon area are considered as a gross violation of human rights, ya. Misalkan tadi menyatakan pelanggaran HAM yang ada di Cameroon sekarang itu sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, itu kan udah lain soal tuh, kalau pelanggaran HAM berat lagi kan, itu kan ada konsekuensi yang berbeda gitu. Terus apa lagi? Expresses its hope. Jadi expresses its hope that Cameroon can make a program of apa atau can implement a program of apa. So it depends on the situation dan juga solusi blok teman-teman. Ya, ini bukan ajang solusi gue ini bukan. Tapi ini adalah ajang solusi teman-teman ini benar-benar bermanfaat gak sih buat isunya gitu. Relevan gak sih dengan penyelesaian masalah yang ada. Gitu ya. So that's the sample operative phrases. Silahkan di screenshot kalau perlu. Okay, I think this is the last one. The mechanism of draft resolution. Okay, before that teman-teman, kayaknya gue ada contoh. Oh ya, benar ada. Ini ada contoh working paper. Ya, gue share dulu ke grup di WhatsApp. Ini siapa tahu teman-teman perlu. Oke, bentar ya. Sample working paper. Nah, ini gue stop share dulu, kita bahas tentang working paper dikit aja, ya. Karena tadi baru draft resolution-nya. Secara urutan, jangan lupa yang dibahas tuh working paper dulu, baru draft resolution, ya. Ini, oke, kita buka ya. Nah, ini working paper 1.1. Dia ini nggak ada klausul ya, nggak ada klausul, jadi kayak cuman inti-intinya aja. Kayak daftar isi lah, kayak rangkuman gitu. Jadi kalau si delegate ini, si Cameroon, si tadi siapa ya, India sama South Africa ya sponsornya, itu bikinnya tuh kayak daftar isi. Jadi dia cuma pengen ngasih tahu bahwa, oh kita ini nanti DR-nya itu guided-nya tuh by UN Charter, UN Declaration Human Rights, terus Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention on Civil and Political Rights atau ICCPR, Convention Against Torture and Other Cruel Punishment dan sebagainya. Ini juga contoh-contoh ya bahwa resolusi ini dikeluarkan karena kita
mengikuti mandat atau saran dari konvensi-konvensi yang udah ada sebelumnya. These are just the example, ya. Pressing matters. Nah, ini ngasih tahu bahwa isu-isu yang penting dalam topik hari ini itu adalah criticism towards the centralized state, agendas for a transfer of a decision-making centers, non-compliance in national politics, security and socio-political implications. Jadi ini yang bakal jadi isu yang dibahas. Terus apa solusi intinya? Oh, kalau si blog ini nih, yang bikin working paper ini, dia itu pengen bikin ada emphasis on the role of Cameroon national government. Ya, jadi dia tuh pengen kita nyelesain masalah Cameroon ya dengan melibatkan Cameroon. Jangan kita tinggalin pemerintahnya. Kita bantu, kita ajakin. Terus ada humanitarian assistance to Cameroon, financial and non-financial resources. International mediation on Anglophone crisis. Jadi dia ini mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pendekatan pihak ketiga yang netral yang akan menjalankan proses negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu mediasi itu ya. Independent International Fact-Finding Mission. Ini jadi dia pengen nih, si grup ini tuh pengen ada, gimana kalau kita ngadain misi pencari fakta gitu ya. Dalam artian komite independen yang nggak terpengaruh oleh pihak manapun untuk cari faktanya secara profesional, berdasarkan evidence, berdasarkan bukti. Itu kita bikin yuk. Gitu. Nah, itu key solution-nya dia. Terus dijelasin lagi nih, misalkan yang tadi nih mediation maksudnya tuh yang kayak gimana? Siapa mediatornya? Oh, mediatornya tuh UN, African Union atau NGO dan sebagainya. Ya. Terus apa lagi nih? Fact finding mission-nya mau gimana? Core issue-nya tuh apa aja nih? Oh, kita pengen bahas extrajudicial killings atau pembunuhan oleh negara tanpa melalui proses hukum, extrajudicial, ya, melangkahi proses judicial. Enforced disappearances, jadi ini penghilangan orang secara paksa, ini kan bahaya nih ya, melanggar HAM. Human rights violation yang dilakukan oleh police, gendarmerie, and military officers. Ini jujur gue baru dengar nih teman-teman. Yuk kita lihat yuk maksudnya apa gendarmerie. Sekalian kita belajar apa sih yang dimaksud dengan gendarmerie? Gendarmerie. Baca gitu ya. Gendarmerie is a military force with law enforcement duties among the civilian population. Oh, oke. Oke, ini TNI di sana kali ya. TNI di sana yang punya fungsi penegakan hukum di populasi atau masyarakat sipil. Oke, gue baru denger ini. Ini bisa juga nih solusi yang menarik. Oh, bisa ya kita naruh TNI untuk law enforcement. Ini mungkin bisa kalau di Cameroon. Ya, harus dicek nih, teman-teman. Apakah ini solusi yang realistis di daerah Cameroon, ya? Atau di daerah negara teman-teman. Jangan sampai pas sudah dicek, oh ternyata TNI di sana tuh nggak punya loh fungsi law enforcement. Law enforcement itu ya polisi, jaksa, pengacara, dan sebagainya. Hakim. Itu harus dicek ya. Oke, itu just intermezzo aja sih. Because I want to know what gendarmerie is. Oke, kita lanjut ke tadi. Sorry. Nah, outcome of investigation. Oh, si council ini, blog ini pengen ada nanti investigasinya kalau selesai itu bahas tentang information on the views and contribution of government. Ya, jadi dia pengen tuh government tuh nge-share kontribusi mereka. Periodic reports to the commission. Jadi kalau udah selesai nanti solusi-solusi ini dijalankan, nanti ada ini dong, ada pelaporan report dong perkembangan gimana nih bulan pertama, bulan kedua. Nah, ini contoh working paper yang baik ya teman-teman. Ada solusinya, ada dasar-dasarnya, ada ekspektasinya, jelas ya. Ini contoh yang baik. Dan bentuknya nggak kayak draft resolution. Draft resolution tuh kayak gimana? Draft resolution tuh kayak gini. Ya, draft resolution itu bentuknya udah baku. Formatnya itu udah exact format and structure. Ada chapternya, ada klausul 1, 2, 3-nya, ada preambulatory di awal, operatif di akhir, dan sebagainya. Jangan lupa ya, ini penting banget. Karena kalau nggak tahu cara bikinnya, teman-teman, how would you become a sponsor? How would you lead your blog if you don't even know how to make a draft resolution? Jadi ini aset paling dasar, ya, investasi paling dasar untuk teman-teman miliki sebelum terjun ke MUN. Jangan sampai pakai tangan kosong atau pakai kepala kosong. Paling enggak, teman-teman tahu dulu, oh, aku inget nih waktu diajarin ke Abdur bentuknya tuh kayak gini. Oh ya udah, nanti kalau misalkan aku disuruh, kalau misalkan aku jadi mimpin, aku bakal bikinnya kayak gini kurang lebih. So itu aja untuk working paper ya. Semoga teman-teman paham. Itu contoh ini aja ya, contoh cara pembuatannya.
gitu ya. Ini kita lanjut terakhir ya. Terakhir kita balik ke PowerPoint. Ada yang mau nanya? Silakan. Boleh yang mau nanya. Sangat dipersilahkan. Oke, kita lanjut kalau tidak ke slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir. Tunggu, kok nggak bisa di next? Oke, bisa. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir. Oke, mechanism of draft resolution before adopted. Jadi harus di-introduce motion. Ya, harus ngangkat placard, chair delegate of Indonesia misalkan would like to propose a motion introduction of draft resolution. Ya. Dan nanti yang present adalah sponsor biasanya, usually 10 minutes masing-masing DR. Kalau udah didiscuss moderated caucus, each block can criticize each other's draft resolution dan juga saling membujuk delegate yang belum menentukan sikap ya. Dia ini ada misalkan ada 3 delegate nih belum nentuin dia ini di blok 1 atau di blok 2. Nah, ini waktunya teman-teman untuk membujuk. That is why in this particular opportunity today we would like to invite a delegate of A, B, and C to be with our block and choose and vote on our draft resolution, since the draft resolution also endorses and supports your aspiration as well, dan juga membantu bla 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 bla. Tuh teman-teman bujuk sebisa mungkin to show that this draft resolution of ours is better than your draft resolution, and that is why you have to vote our draft resolution. Contoh aja gitu. Kata-katanya, wordingnya silakan dikemas sesuai karakteristik negara masing-masing. Are you a country yang straightforward, atau kalian country yang netral sehingga tone-nya tuh nggak boleh tinggi dan sebagainya. Jadi disesuaikan. Terus vote needed to third quorum vote. Jadi harus 2/3. Jadi kalau 30 orang berarti 2/3-nya minimal 20 kalau mau pass. Kalau berapa? Misalkan kalau 60 delegate berarti minimal 40 ya untuk pass. Two-third, 2/3. Jangan lupa. Gitu ya. Okay, I think that will be all for our session material presentation. Okay, this is the last. Okay, ada lagi satu. Okay, this is the award. So kalian udah belajar ya selama berapa ya? 3 minggu ya teman-teman ya? Apa 2 minggu? Teman-teman udah 4 kelas mengikuti. Ini adalah awards and recognition. Kalau teman-teman ikut MUN, nanti ada awards, penghargaan buat delegates yang paling terbaik, yang performance-nya yang paling bagus. Ini adalah apresiasi kita dari komite kepada kalian karena sudah mengikuti dengan sangat baik. Yang pasti ada best delegate nih. Best delegate. Nah, ini best delegate ini juara 1 ya. Ini juara 2, most outstanding delegate juara 2. Terus we have, tangan gua nggak nyampe. Mana? Nah, ini honorable mention juara 3. Terus ada ini ya, verbal commendation sama best position paper. Bedanya apa, Abdur? Bedanya kalau most outstanding yang ini juara 2, ini tadi juara 3, honorable mention, verbal commendation juara 4. Ya. Tapi biasanya nggak pakai sertifikat. Yang pakai sertifikat itu cuma ini doang. Ya, tes. Oke, buram ya, tapi nggak apa. Best delegate, most outstanding, honorable mention, nih ada sertifikatnya. Best position paper juga ada. Ini untuk position paper terbaik. Kalau verbal commendation ada yang make, ada yang enggak. Biasanya sih nggak ada. Tapi beberapa MUN sekarang udah mulai pakai sertifikat yang print ya. Jadi nggak cuma oral commendation aja. Gitu ya. So, yes, that will be all, teman-teman. Again, before I close, ada quote dari kita. As always, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Teman-teman harus memulai. Dan teman-teman nggak harus hebat untuk memulai. Karena you don't need to be great to start. You just have to start to be great. Harus memulai, nanti baru bisa jadi orang yang sukses. Gitu ya. Kalau sudah jadi orang yang sukses, nanti teman-teman bisa membantu yang lain. Ya, membantu, mendorong orang biar jadi orang yang lebih baik. Okay, that will be all, teman-teman, for the remaining minutes. Mungkin ada yang mau ditanyakan di our last class. Karena setelah ini, we don't have our classes anymore. Jadi boleh silakan bertanya apapun ya, MUN, struggle MUN, experience gue tentang MUN juga boleh. Kak, nanti semisal waktu kita buat GSL atau position paper, boleh nggak semisal nanti minta ini kayak koreksi ke kakaknya gitu, nanti ngasih filenya ke kakaknya? Boleh? Oke, boleh banget. Tinggal kirim aja ke grup atau personal chat. Nanti sama kasih tahu konteks topiknya aja sih.
Jadi topiknya tentang apa, kasih tahu, nanti gue coba koreksi. Ya. Oke, thank you. Oke, thank you juga. Ada lagi, silakan yang Oh mau ya, nanya. Kak. Ya, boleh. Saya mau nanya, boleh nggak? Nah, Boleh. Kak, kalau misalnya di MUN itu kan biasa ada beberapa komite tuh kan. Ya. Nah, nanti kita tuh pasti bakal nyiapin yang namanya JSL kan, dan motion gitu. Nah, kalau misal di komite pertama itu udah pasti JSL-nya masih general kan. Tapi kalau misalnya udah sampai komite kayak 3 atau 4, itu kan pasti JSL-nya masih general lagi atau kita nyesuaiin dengan pembahasan saat itu. Gimana? Oke, thank you Naila. Ini bagus banget pertanyaannya. Jawabannya adalah mengikuti perkembangan ya, bukan yang general. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nyiapin nih motion yang general, tapi udah komite 3 nih, udah komses, bahasanya komite session ya, komses 3, komses 4, itu jangan bahas yang umum lagi. Nanti teman-teman malah ditolak motionnya. Bukan ditolak, tapi nggak ada yang mau voting motion teman-teman. Kan harus di voting ya, setiap motion kan di voting. Ini motionnya dipilih nggak sih sama satu council, 50% per satu, jangan lupa ya. Kalau nggak nyampe 50% per satu, berarti motion teman-teman emang kurang menarik atau udah nggak relevan sama committee session yang ada. Jadi jawabannya mengikuti perkembangan. Oh, udah bahas vaksin COVID, ya berarti gue bahas yang lain dong. Masa gue bahas vaksin lagi? Masa gue bahas definisi COVID gitu ya, definisi problem COVID atau apapun. Jadi pastikan kalau udah di tengah-tengah, ya sekitar committee session 3 lah. Kalau 2 masih bisa. Kalau 3, 4, dan seterusnya, itu udah spesifik atau sudah mengikuti perkembangan. Gitu Naila, semoga menjawab pertanyaannya. Iya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain boleh? Ini Kak mau nanya lagi. Kan nanti kita itu ada yang kita tuh raise emotion kan ya Kak. Nah nanti kira-kira ada nggak saran dari Kakak kayak kita tuh harus raise motion about apa gitu di awal, sama nanti untuk consultation of the whole itu kira-kira maksimal berapa menit ya Kak? Ya, Oke. Saya tadi boleh yang pertama apa? Sorry, gue agak nggak nangkep. Nanti di waktu conference-nya itu kan kita raise emotion ya Kak. Nah, kira-kira ada saran nggak emotion apa yang kira-kira kita harus ajuin di awal konferensi gitu? Oke. Kalau di awal konferensi, teman-teman bisa sambil cek Zoom chat box. Yang pertama, ini udah pasti disebut banyak orang root cause, penyebab, akar masalah. Akar masalah, terus definition of problem, ini juga bisa ya. Atau bisa juga current situation in each country, ini sering banget diucapin di awal. Terus juga problem identification juga bisa. Sama aja sih sama root cause, tapi dia ini lebih spesifik ya, bisa problem apa aja. Terus bisa juga misalkan history, tapi jarang sih ya, tapi boleh. Misalkan lagi bahas COVID, kita bahas aja history COVID itu gimana. Atau yang paling umum progress of each state. Nah ini juga bisa nih, itu bisa juga dibahas. Jadi kalau yang tadi nyambung ke pertanyaan Naila juga ya, kalau yang umum-umum itu kurang lebih tuh nggak jauh-jauh dari ini. Kalau yang spesifik gimana? Spesifik jelas mengikuti perkembangan diskusi ya. Misalkan lagi bahas negara siapa sih yang bertanggung jawab nih dalam COVID nih. Oh ternyata negara yang bertanggung jawab itu negara A, negara B. Karena dua negara ini nggak melakukan PSBB dengan ketat, anggap aja gitu. Bisa tuh dibahas. This delegate would like to propose a motion to talk about country A and country B of their regarding their accusation about bla 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 bla. Itu juga bisa ya. Soal diterima atau enggak itu keahlian masing-masing teman-teman. Kalau teman-teman bisa membawakan dengan sangat percaya diri, bisa jadi emang motionnya ini menarik dan dipilih malah gitu. Jadi it doesn't have to be always general, bisa spesifik, bahkan random juga selama relevan sama isu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, consultation of the whole. Buat yang belum tahu, consultation of the whole ini adalah moderated caucus versi nggak diatur-atur banget, tapi bukan unmoderated juga. Dan biasanya waktunya itu maksimal adalah 20 menit atau 15 menit. Sama kayak unmoderated caucus. Dan ini tergantung chair juga. Kalau chair merasa kayaknya kalau 15 menit kelamaan deh, 10 menit saja deh maksimal, itu juga bisa ya. Tapi tergantung chair lagi. Normalnya 15 atau 20 sama kayak unmoderated caucus. Sistemnya gimana? Sistemnya gini. Misalkan kita lagi diskusi kayak gini nih. Selesai Abdur ngomong itu,
kan kalau di moderated caucus biasa kan kita ngikutin list yang udah angkat plakart ya, siapa aja. Misalkan setelah Abdur tuh harusnya si GM group admin misalkan. Tapi di list itu kan list moderated caucus. Kalau di consultation of the whole, gue bebas milih siapa. Dan gue bisa ngomong seberapa lama gue mau atau seberapa pendek gue mau. Dan nanti orang yang gue tunjuk bisa selama atau sependek yang mereka mau juga. Misalkan setelah ini gue milih GM group admin. GM group admin bisa ngomong bebas berapa menit. GM group admin selesai dia ngomong, dia milih si Naila misalkan. Nah, Naila bisa ngomong, terus milihnya siapa bebas. Itu consultation of the whole. Ribut versi teratur ya. Ribut versi teratur, beda sama unmoderated caucus yang ributnya emang nggak teratur. Silahkan teman-teman mau bahas sama siapa, mau kemana, mau masuk ke Zoom mana, itu silahkan bebas. Karena namanya aja unmoderated, atau nggak diatur, nggak dimoderasi. Itu ya, jadi normalnya 15 or 20 minutes. So, I hope it answers the question. Silakan, ada lagi yang mau bertanya, boleh? Yes, thank you. Kak, mau nanya lagi dong. Sure. Kan di study guide-nya itu kan ada Karmas kan? Yeah. Nah, di Karmas itu pasti kita menjawab untuk solusinya. Nah, solusi di Karmas ini itu hanya di post-pep atau kita bisa bahas jadi motion gitu atau masukin JSL gitu, bisa nggak? Oke, thank you Naila. Jawabannya bisa banget. Jadi motion bisa, jadi GSL juga bisa. Tapi biasanya kalau misalkan kita terlalu terpaku sama Karmas, chair bakal ngira kita kurang kreatif orangnya. Meskipun sebenarnya nggak apa-apa. Kalau di awal-awal mungkin nggak apa-apa. Misalkan karmanya udah bahas root cause, next mungkin teman-teman bisa bahas yang lain gitu. Karena chair juga melihat kelihayan atau kemampuan teman-teman dalam menentukan motion yang spesifik dan tepat sasaran gitu. Jadi kadang tuh ada satu delegate yang aduh kok gue nggak kepikiran ya bahas motion yang tadi barusan dia angkat gitu kan. Kalau bisa gue angkat kan keren nih, gue udah bisa ngangkat motion, orang jadi tertarik buat jadi satu tim sama gue gitu. Jadi itu strategi sih, strategi boleh banget, tapi jangan dijadiin patokan utama ya. Karma itu hanya, again, karma itu cuman guidance aja, wajib dijawab dalam draft resolution nanti, tapi it doesn't have to be all about karmas. Kalau misalkan kayaknya ada nih beberapa hal di luar karmas yang harus kita bahas karena relevan sama problemnya atau isunya, ya udah bahas aja, silakan. It doesn't have to resolve around karmas, but it also does not mean karma shouldn't be discussed ya. Jadi emang di tengah-tengah, pinter-pinternya teman-teman aja dalam mencari ketepatan waktu, kapan nih gue nge-propose karma, kapan gue nge-propose isu yang lain gitu ya. Naila, I hope it answers the question. Pertanyaannya bagus. Ada lagi? Silakan. Anyone? Atau mungkin bahas Ini Kak, mau tentang... nanya lagi. Sure. Terakhir. Ini, Sure. mau nanya. Waktu kita buat working paper itu ada sponsor sama signatoris ya Kak ya? Yeah. Nah, itu boleh nggak sih kita join di beberapa blog gitu sebagai signatoris? Sama waktu draft resolution boleh nggak sih kita join di blog yang berbeda? Misal nih di working paper kita jadi sponsor. Nah nanti di draft resolutionnya kita mau jadi sponsor lagi tapi berbeda blog sama yang sebelumnya. Boleh nggak sih kayak gitu? Oke, Thank you Kak. Jawabannya boleh banget, tapi siap-siap diterkam sama satu council karena ya kalau kita pindah blog kan pasti aduh ini si ini kok udah nemenin kita, dia pindah lagi kan kesel kita kan, nanti kita malah pas diskusi apa mau angkat motion kita nggak bisa dapat suara mereka lagi. Jawabannya bisa banget, itu emang benar-benar terserah teman-teman ya. Teman-teman mau dari awal blok satu sponsor tuh working paper sampai draft resolution tuh kelompok yang sama terus, itu bisa. Mau ganti-ganti itu juga silakan bisa. Tapi ingat, strateginya adalah memenangkan sebanyak mungkin suara yang diperlukan. Ya, kalau teman-teman memilih untuk menjadi orang yang setia dari awal karena teman-teman merasa oh gue nggak mau kehilangan muka gitu ya, misalkan gue nggak mau dicap sebagai delegate yang karena blok ini lebih ini gue pindah, jangan. Itu silakan. Atau teman-teman melihat kayaknya kalau gue pindah-pindah nih, gue jadi lebih tahu nih mana delegate yang benar-benar mau sama gue. Dan nanti gue tinggal ajak-ajakin, malah bikin blok baru bahkan. Jadi udah pindah 2 kali, memutuskan kayaknya gue udah klop sama ini, gue pengen bikin blok baru, jumlahnya udah 20 orang misalkan, cukup buat nge-pass draft resolution, itu malah jauh lebih bagus. Gue malah merekomendasikan lu kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman berhasil mengumpulkan segitu banyak orang. Jadi it depends on your strategy, dan juga apart from strategy, situation council juga penting. Jadi kalau misalkan situasinya lagi panas,
teman-teman merasa kayaknya gue nggak bisa dia lama-lama di sini, gue harus pindah ke blok yang sebelah sana karena lebih tenang dan gue lebih leluasa ngobrol, silahkan. Apalagi kalau misalkan isunya itu yang umum ya, kayak misalkan hak asasi manusia, itu kan umum. Kalau isunya politis gitu ya, isunya misalkan tentang nuklir, ya mau nggak mau gue harus sama negara yang ada nuklir dong. Masa Amerika nggak satu blok sama Prancis gitu kan, sama-sama punya nuklir. Kalau Amerika sama Rusia malah aneh, meskipun mereka klop gitu ya, orangnya nih. Kita bahas orangnya berdua klop nih. Tapi kan negara aslinya kan berantem kalau urusan nuklir. Nah, itu mungkin different situation gitu. Jadi depends on the council, depends on the situation, dan juga depends on your objective. Kalau emang niatnya di MUN, gue pengen test drive aja nih. Kayaknya gimana nih konsekuensinya kalau gue kayak gini, implication-nya apa? Jadi I will recommend you to follow your best instinct dalam mengikuti MUN. Karena gue pernah blok gue itu cuma 10 orang, blok lawan tuh 40. Jadi ada 50 delegate, bayangin 10 orang mau pass the resolution apa coba. Tapi entah kenapa gue insting dari awal, gue nggak mau join sama blok si ber-40 ini karena solusinya ini nggak masuk di otak gue gitu. Solusinya jelek dengan. Jadi gue stick with 10 dari awal, dan turns out yang best delegate itu gue gitu, dan bukan si sponsor si blok yang 40 gitu. Jadi chair tuh punya penilaian masing-masing, dan itu harus teman-teman cari tahu gitu. Ada chair yang nggak peduli, I don't care if you're a sponsor or not, if you are doing great, you can win the best delegate, atau you can win the most outstanding. Atau ada yang naruh kriteria, I would highly prioritize delegates who become a sponsor gitu, regardless whether their performance bad apa enggak, karena dengan menjadi sponsor dia ini orang yang dipercaya sama blognya, dan mendapatkan kepercayaan itu adalah effort yang gede, dan gue mengapresiasi itu, dan gue akan kasih dia award dibandingkan dia yang cuman pindah-pindah gitu, anggap aja gitu. Jadi tergantung banget, nggak ada sih standar bakunya ya, gue nggak bisa bilang yang bagus tuh ini, tapi kalau dari perspektif gue bakal mencari delegate yang super holistik, super menyeluruh, super seimbang. Jadi dia sponsor iya, dia juga solusinya bagus, cara ngomongnya bagus, negosiasinya baik, terus dia pintar bikin draftingnya juga. I would encourage you to be as balanced as possible. Itu best advice would be bisa semua daripada cuma bisa 1, 2, 3 aja. Oke, I hope it answers the question. Itu pertanyaan bagus banget, I love it. Any other question? Boleh, silakan, mungkin one last ya. Satu lagi ya, terakhir boleh. Ya. Tentang Karmas itu kan kita kan bahas solusi tuh. Nah, saran kakak gimana? Misalnya solusinya itu berdasarkan solusi yang udah ada di pemerintah tapi kita kembangin lagi, atau solusi yang emang benar-benar baru dari kita sendiri setelah bahas masalah itu gitu. Oke. Jawabannya 2. Pertama, kalau negara kalian emang tipe negara yang take risk ya, bisa ngambil resiko gede dan punya kemampuan di situ, teman-teman boleh ambil yang super baru, meskipun solusi yang lama tuh udah terbukti efektif, nggak apa-apa banget. Tapi kalau teman-teman tipe negara yang lumayan konservatif dalam hal memilih solusi, misalkan dari tahun 1800 negara ini tuh selalu ini, mau gimana pun situasinya, solusi yang dipilih tuh pasti ini. Ya udah teman-teman nge-propose status quo gitu ya. Jadi solusi teman-teman itu hanya bilangnya gini, negara aku memilih untuk memutuskan untuk berpihak sama solusi yang sama, yakni solusi ABCD yang sudah berlangsung dari tahun sekian. Itu bisa juga. So it depends on your country. Jangan sampai kita mempropos solusi baru, tapi country kita sendiri itu aslinya nggak suka sama yang baru-baru. Pengennya tuh yang normal-normal aja gitu. Jadi it depends on your country, tapi juga depends on problemnya. Jangan sampai kepentingan nasional kita itu berbanding terbalik sama kebutuhan yang diperlukan. Contoh, climate change misalkan. Meskipun negara kita misalkan, aduh negara gue ini kan perusahaan tambangnya di mana-mana nih, pasti kan pada nggak setuju nih kalau gue pro climate change banget. Mungkin gue harus tengah-tengah nih, gue harus abu-abu nih. Ya silakan gitu. Jadi teman-teman sesuaiin sama kondisi negara teman-teman dan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Jangan pakai data yang udah outdated gitu. Itu sih Naila jawabannya. So it depends on the situation. Oke. Thank you Kak, sangat-sangat menjawab. Terima kasih. Yes. Sure thing. Oke, teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi boleh personal chat gue atau di grup WhatsApp since it's already past 6:15 sorry. Gue sangat-sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman. Thank you udah diganggu sorenya. Semoga teman-teman belajar tentang MUN dan menjadi
aktif ikut MUN karena emang banyak banget ininya ya, manfaatnya. Gue pribadi bahkan sampai sekarang masih ngajar MUN gitu. Gue nunjukin bahwa 4 tahun gue di MUN pun sampai sekarang gue masih terlibat dalam dunia MUN meskipun sebatas ngajarin delegate-delegate baru gitu. Meskipun gue udah nggak bisa ikut lagi. Jadi stick to MUN, be active in MUN, dan learn as many things as possible from MUN. I hope you guys are doing great. Sesuai quotes yang terakhir tadi, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Nah itu benar. Jadi kalian nggak harus jadi orang sukses dulu buat memulai, tapi kalian harus memulai untuk bisa jadi sukses. Sekian dari gua teman-teman, recordingnya OTW. Dan I'll see you in any opportunity in the future. Thank you semuanya. Semoga sukses selalu. Thank you, Kak. Thank you. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yuk.